Bisa terdengar ya? Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk melaksanakan belajar bareng Akabri dengan mata kuliah proses. Sebelum mulai belajar bareng pada sore hari ini, bagi yang muslim Islam dapat membaca basmalah bersama-sama ya. Selanjutnya, karena Mas Ali Akram sudah bergabung, kami persilakan Mas Ali untuk dapat memulai belajar proses transfer. Monggo Mas Ali. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore semuanya, teman-teman semuanya. Kembali lagi ketemu dengan saya. Kalau kemarin kita bahas tentang teknik pemisahan difusional, hari ini kita akan bahas terkait dengan proses transfer. Ya, SKS-nya 3 SKS lumayan ya. Jadi menentukan juga, kemarin TBD juga cukup besar, artinya belajar bareng hari ini mungkin cukup menentukan juga gitu kan. Begitu, bagi yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Ali Akram. Kalau panggilannya Ali. Nah, dulu Mas Ali angkatan tahun 2015, lulus di tahun 2019. Oke, gitu perkenalan dari saya. Kita lanjutkan yuk, langsung menuju ke soal ya. Kita akan bahas soal ujian akhir semester genap tahun 2018-19. Ini terkait dengan, kalau dulu mungkin proses transfer yang dulu itu terkait dengan slab, kemudian terkait dengan pipa, proses transfer panas ya. Nanti itu ada hukum Fourier. Nah, ini kita akan membahas lagi lanjutannya hukum Fourier juga nih. Ini kalau biasanya setelah UTS itu terkaitnya dengan bola ya, bola atau pembangkit internal, biasanya itu soal-soal yang sering keluar setelah UTS. Kalau sebelumnya mungkin bentuknya tabung dan bentuknya kotak ya, slab atau slab biasanya. Oke, biasanya setelah UTS ini akan menuju ke arah tetap hukum Fourier akan masuk neraca panas, nanti ada momentum, sama satunya lagi neraca konsentrasi nantinya. Itu makanya di sini ada 3 soal yang tepat hampir ada semua. Neraca panas, kemudian neraca momentum, sama neraca konsentrasi. Oke, yang pertama yuk kita lihat di soal yang pertama. Oksigen saya disimpan di tekanan atmosferis ya, di dalam tangki yang berbentuk bola. Nah, ini terkait dengan bola, terkaitnya bola itu ingat-ingat ya teman-teman, bola volumenya, elemen volumenya ya kan akan beda dengan pipa ya. Kalau pipa itu kalikan panjangnya, kalikan X-nya, atau kalikan Z-nya, dengan bola itu akan beda lagi gitu ya teman-teman. Oke, dengan jari-jari dalam dan luar masing-masing R dan R0, R1 dan R0 ya, dengan suhu masing-masing T dan konduktivitas ya. Itu kemudian masing-masing T1 dan T0 ya. T0 itu sebagai T yang masuk ya, mula-mula. Konduktivitas panas dianggap mengikuti rata-rata aritmatik. Biasanya ini kalau rata-rata itu perbedaan aritmatik itu biasanya nggak jauh beda. Kalau nggak jauh beda biasanya di aritmatik. Tapi kalau jauh beda itu biasanya pakainya logaritmik. Biasanya kalau logaritmik dilenkan. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah dapat materi transfer panas, di perpindahan kalor itu juga ada tuh logaritma dengan aritmatik. Oke, kita langsung saja menuju ke soal ya. Yang pertama adalah persamaan distribusi suhunya seperti apa. Kemudian persamaan distribusi flux panas, ini berarti kalau suhu itu berarti dt ya, T dt per d
Z bisa, dr bisa. Kemudian persamaan distribusi flux panas itu berkait dengan dq per dr, Q-nya itu berapa nanti. Kemudian persamaan laju alir panas pada permukaan luar tangki, berarti Q besar ya. Q besar nanti neraca massa overall-nya. Kemudian yang selanjutnya yang D, perkiraan besarnya laju penguapan oksigen jika di diameter tangki 6 feet tebal dan sebagainya. Itu terkait dengan nanti laju panas Q besar yang keluar. Gitu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan ya. Oke, ke pembahasannya Min. Oke, udah langsung ke pembahasan ya. Oke, kita pembahasan yang pertama nih. Nah, seperti biasa ya teman-teman, tuliskan atau gambarkan bentuk bolanya seperti apa, kemudian ambilkan increment atau element volumenya ya. Nah, asumsi-asumsi silakan bisa teman-teman tambahkan karena yang tidak ada otomatis tidak ada generating internal ya, tidak ada pembangkitan internal. Nanti kalau ada pembangkitan internal berarti ditambah lagi nanti GR, AR dan sebagainya. Jadi panas masuk kurangi panas keluar plus panas generasi nantinya. Karena ada panas kalau misal ada panas generasi, kalau nggak ada berarti sama dengan 0 panas generasinya ya. Kemudian asumsinya steady state adanya biar untuk mempermudah perhitungan. Kemudian elemen volumenya ini perhatikan ya teman-teman, elemen volume di pojok atas, di V-nya sama dengan VR plus DR min VR. Nah ingat ya, volume dari bola itu teman-teman ya 4/3 kali R pangkat 3 sebenarnya. Karena di sini ada incrementnya adalah R-nya delta R, berarti kan incrementnya adalah sebesar delta R, maka di situ R plus delta R itu yang keluar. Berarti R plus delta R pangkat 3 dalam kurung ya, di min 4/3 pi kali R pangkat 3. Nah ini berarti kan incrementnya adalah delta R, maka bisa didapatkan delta R-nya sama dengan delta V-nya sebenarnya 4pi kali R kuadrat kali delta R. Sebenarnya itu terkait dengan penjabaran saja. Nanti penjabaran ketemu kalau di pangkat 3 ya, yang R plus delta R pangkat 3, nanti min 4/3 pi R pangkat 3-nya akan hilang tuh, akan habis. Jadi sisanya nanti 4pi R kuadrat kali delta R. Kalau nggak percaya teman-teman nanti bisa sambil ketika kerjakan di rumah, itu penjabarannya dari situ. Kalau dia pakai pipa ya sama, kalau pipa berarti luas alas kali panjangnya, berarti pakai, kalau dia ke arahnya horizontal berarti ke arahnya Z, atau bisa jadi ke arahnya increment R-nya ya. Nah di sini delta R, kalau biasanya kalau di slab itu delta X atau delta Z bisa. Kalau pipa itu bisa saja delta R, bisa juga delta Z, tergantung tinjauan panasnya kemana. Biasanya sih tinjauan panasnya itu langsung ke incrementnya, berarti kalau increment berarti delta R-nya sama berat, tapi di situ volumenya beda ya, nanti kalikan L. Kalau di 2pi R plus delta R kali pangkat kali L. Nah makanya nanti di min volumenya berapa yang dari pipa, kalau pipa ya itu bedanya di situ. Oke, diingat-ingat ya, elemen volume masing-masing bentuk itu akan berbeda, tinggal tinjauannya yang kemana gitu ya. Kemudian kita tuliskan tuh di selanjutnya adalah neraca panas dalam tangki pada setebal delta R. Nah, kan ini sebagai incrementnya ya, delta R steady state keadaannya. Kita udah tentukan tadi asumsinya adalah steady state, no generating heat, tidak ada panas generasi. Berarti tuliskan saja Q besar, biasanya nih Q overall ya, Q besar itu sama dengan Q kecil kali A. Teman-teman bisa tuliskan dengan seperti itu langsung, atau langsung seperti itu juga apa-apa. Biasanya untuk mengetes pemahaman kita yaitu Q besar masuk, hati Q besar batas R min Q besar batas R plus delta R, biasanya itu.
sama dengan 0. Berarti inputnya itu pada saat R, kemudian outputnya R plus delta R. Itu Q besar sama dengan Q kecil kali A. Ingatnya di situ teman-teman. Nanti udah ya, udah dituliskan, kemudian dilimitkan itu teman-teman. QR kali 4 PR kuadrat kali R. Ya, sebenarnya apa namanya ya? Ini teman-teman KR-nya dikalikan R batas itu berarti sebagai apa ya? Incrementnya, ya kan? Itu elemen volume. Berarti kan elemen luasnya ketemu tuh dibagi dengan elemen volumenya nanti. Itu kan QAR. A-nya itu luasan dari apa namanya? PR kuadrat, ya, luasannya itu. Kemudian di min QR 4 PR kuadrat batasan dari R plus delta R. Kenapa kita batasi itu ya tadi? Ya kan pada saat masuk itu berada di kondisi R kecil, berarti kemudian semakin ke apa namanya? Ke luar ya. Karena terkaitnya ke luar, T0-nya itu luar, T1-nya itu berarti yang dalam. Itu ya. Perhatikan di gambar bolanya tuh ya. Gambarnya itu. R1-nya itu sebagai R yang ada di dalam, itu kan panasnya dari dalam keluar ya, ke luar area sekitar ya. Jadi R0 sama T0-nya berada di luar. Nah, itu kita tinjau dalam elemen volume setebal delta R. Nah, itu setelah luasan ketemu tuh, kemudian dibagi dengan elemen volumenya. Ingat pembaginya selalu menggunakan elemen volume. Nah, itu pakai slab ataupun pipa ataupun nanti bola, sama saja. Oke, setelah ketemu ingat kalau limit mendekati 0, delta R-nya mendekati 0, maka bisa didapatkan min dqr kali R kuadrat per R kuadrat dr. Ya, sama dengan 0, itu biasa. Kemudian pindah ruas nih, teman-teman. Pindah ruas berarti R kuadrat kali dr kali 0 ya, berarti. Nah, otomatis di situ sama dengan integralkan. Nah, integral min d q kali apa namanya? Minnya nanti dikalikan ya, kalikan ke nolnya, jadinya nanti integral d gr kali r kuadrat sama dengan 0. Integral min 0 atau plus 0 min 0 sama aja sih, 0. Ya kan, integral 0. Nah, integralnya dari dqr kali r kuadrat itu batasannya dqr sama ya, berarti otomatis integralnya itu qr kali r kuadrat sama dengan integral 0. Kalau integral 0 ya sama dengan konstanta. Gitu ya. Nah, qr itu apa sih? Nah, teman-teman bisa tahu lagi ya, qr itu adalah apa namanya? Konstanta Fourier. Ya, flux panas. Ya, kita tentukan dengan apa namanya? Konstanta Fourier-nya. Kalau dia panas berarti nanti konstanta apa namanya? Fourier panas. Kalau momentum biasanya Newton. Ya, ingatnya di situ nanti kita akan bahas juga. Ketemu tuh dr sama dengan min k dt per dr, yaitu Fourier-nya ya, dr fluxnya. Maka kita tahu tuh dr-nya kita substitusikan yang tadi ya, menggunakan hukum Fourier-nya ada. Jadi dr-nya kita ubah menjadi min k dt per dr kali r kuadrat sama dengan c. C adalah konstanta. Gitu ya. Kemudian dipindah ruas, apa namanya, pindah ruaskan, berarti ya dr-nya pindah ke sana, berarti pindah ruas ya, berarti min c per k ya. Kemudian dr-nya karena perkalian silang ya, dia berada di atas, r kuadratnya berada di bawah, maka menjadi dt sama dengan min c per k dr per r kuadrat. Nah, kita tinggal kasih batasan saja. Batasannya ingat apa namanya, T1 ke T0 atau T ke apa namanya ya, T ke T1. Tadi T itu kan nanti apa namanya, distribusi suhu yang nanti akan kita dapat, yang kita akan dapatkan. Berarti ini ya, batasannya adalah dari pada saat R sama dengan apa namanya, R0, kemudian itu T-nya sama dengan T0. Nah, kemudian pada saat R-nya sama dengan R1, T1, ya kan? Berarti itu ya.
Batasannya yang atas itu adalah sebagai T, distribusi suhunya nanti, yang T1 sebagai T T mula-mula yang ada di internal, yang nanti kita akan transfer. Karena kan kita akan menghitung setiap increment itu berapa sih suhunya, nah, itu ya. Nah, itu sebagai bonding, kondisi bondingnya, ya kan? Nah, itu R sama dengan kondisi bondingnya tadi ya, R sama dengan R pada saat kondisi tertentu, maka T-nya juga suhunya tertentu, belum kita definisikan. Kemudian R sama dengan R1, maka T-nya sama dengan T1. Nah, nanti tinggal kita pada saat R0-nya, T0-nya berapa, ketemu tuh nilainya. Gitu ya. Setelah diintegralkan, ya kan, ketemulah T min T1. Nah, T min T1 ini tadi ya untuk distribusi suhu sama dengan C min K di dalam kurung 1/R min 1/R1. Ingat ya, integral dari dr per R kuadrat. Ya kan? Berarti kalau dia integral itu kan, kalau R kuadrat berarti R min 2 bisa saja. Ya kan? Sama aja ya. R min 2 nanti turun ke bawah plus 1 berarti min ya. Min pertama, kemudian ketemu min lagi, nanti jadi positif, ketemulah di situ. Kalau min 1 berarti R min 1. Ya kan? R min 1 batasnya dari R1 sampai R kecil. Nah, ketemulah kalau dimasukkan, ketemu sebagai 1/R min R1. Nanti teman-teman bisa buka lagi di kalkulus 1 atau 2 ya. Kalkulus 1 ini. Kalkulus 1 bisa teman-teman buka lagi tuh terkait dengan integral itu. Ya kan? Begitu. Kemudian kita lihat lagi nih. Itu sebagai persamaan distribusi suhu ya. Nah, kita nanti akan mendefinisikan nilai C-nya, konstannya berapa sih? Ya, sebenarnya ini udah ngarah ke distribusi suhu, tapi kita belum tahu nih definisi dari C atau konstantanya. Maka kita cari tahu itu konstantanya dengan menghitung persamaan menggunakan kondisi pada saat di luar. Berarti di bola bagian permukaan luar. Berarti R sama dengan R0, T-nya sama dengan T0-nya. Kita masukin aja itu yang tadi masih R dimasukin, berarti yang tadi T min T1 sama dengan C per K dalam kurung 1/R min 1/R besar 1. Nah, itu dimasukin, yang R kecilnya dimasukin menjadi R0. Yang T-nya doang, T besar doang itu dimasukin menjadi T0. Jadi T0 min T1 sama dengan C per K terus ya, lanjut 1/R0 min 1/R1. Nah, ini bisa teman-teman perkalian silang ya. Itu nanti ketemu R1 min R0 kali R0 kali R0 kali R1. R1 min R0, nah dibagi dengan R0 kali R1. Oke. Kita lanjut lagi nih. Ya kan itu hanya perkalian silang ya, teman-teman jangan bingung. Tinggal dikali silang aja bisa, ketemu sama aja ya. Jadi konstantanya tinggal nanti dipindah ruaskan, berarti K kali T0 min T1, terus dipindah ruaskan. Kalau pindah ruas berarti otomatis yang tadinya jadi pembilang, kemudian jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang, gitu ya. Perkalian silang. Maka ketemu tuh nilai C-nya berapa sih? K sama dengan C sama dengan K T0 min T1 R0 kali R1 dalam kurung ya dibagi R1 min R0. Nah, ini sebagai nilai konstantanya. Karena tadi kan kita belum tahu tuh nilai konstantanya berapa sih gitu kan. Karena kalau kita masukin ke dalam persamaan distribusi suhu, otomatis nggak dapet tuh ketika kita masukin suhu tertentu. Nah, makanya kita harus definisikan dulu si C-nya itu. C-nya udah ketemu, maka dimasukkan tuh ke yang persamaan yang pertama tuh tadi ya, yang ketemu T min T1 sama dengan C per K dalam kurung 1/R kecil min 1/R1. Nah, masukkan ke dalam situ, substitusikan nilai C-nya. Sehingga didapatkan T min T1 sama dengan T0 min T1 dalam kurung R1 min R kecil, ya tadi ya, R1 min R0, R0 per R.
Dan itu nanti ada perkalian silang juga tuh, kan ya pembagian ya, itu bisa di apa namanya dicari juga, nah, perkalian silang jika nanti ketemu persama distribusi suhu seperti itu, ya kan? Kalau tadi ya C-nya dimasukin, udah berarti kan otomatis nilai K-nya hilang ya, karena K di dalam persamaan saat pertama itu berada di bagian bawah, kemudian persamaan yang selanjutnya berada di bagian atas, jadi hilang tuh K-nya. Nanti R0 sama R1-nya juga sama, itu nanti ada apa namanya perkalian silang juga, sehingga nanti bisa didapatkan tuh nilai distribusi suhunya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman dituliskan aja ya, misalnya ada pertanyaan biar Mas Ali nanti langsung komen juga. Oke, sepertinya sinyal dari Mas Ali lagi ada sedikit gangguan ya. Buat teman-teman yang sejauh ini ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang dibingungi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Ali, mungkin bisa dituliskan terlebih dahulu di kolom chat. Oh, sudah ada Mas Ali. Iya ya, maaf Oke, ya monggo tadi dilanjut, Mas. ya tadi sedikit problem ya, tadi saya ke close sendiri ya. Gitu ya teman-teman, kalau misal ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan. Jadi sudah sampai bersama distribusi suhu ya teman-teman. Jadi apa namanya, jangan lupa itu nilai C-nya itu ditentukan dulu dengan kita mengasumsikan R-nya sama dengan R0, T-nya sama dengan T0. Artinya R itu yang di dalam itu berarti R1, kemudian T-nya itu yang di dalam T1. Jadi dari R1, R besar 1 ke R0. 0 itu sebenarnya ke arah lingkungan gitu ya. Gitu. Itu selanjutnya ke arah ke persamaan distribusi flux panasnya, nilai QR-nya. Sebenarnya kita bisa masukin langsung ke apa namanya nilai Q-nya tadi yang di atas tuh. Sebentar. Nah, teman-teman bisa dilihat yang di QR, Q sama dengan R kuadrat sama Q kali R kuadrat sama dengan C. Nah, itu. Jadi ketemu ya, nilai C-nya itu udah teman-teman ketahui nilai C-nya ya ke arah persamaan atas tuh. Yang tadi di Fourier ya kan, yang tadi setelah limit ya kan, setelah limit kemudian min D kali apa namanya min D kali GR kali R kuadrat per R kuadrat DR sama dengan 0 itu yang tadi kita kan ketemu tuh GR ya kan kali R kuadrat sama dengan 1 yang tadi ya, mungkin teman-teman biar enak ya, QR kali R kuadrat sama dengan C itu sebagai persamaan 1, T min T1 sama dengan C per K sebagai persamaan 2. Nah, nanti persamaan di suhunya sebagai persamaan 3, kemudian fluxnya sebagai persamaan 4 biar nggak bingung ya teman-teman. QR-nya nah yaitu tadi dari yang Fourier itu tadi, masukkan hukum Fourier-nya, udah ketemu tuh QR kali R kuadrat. Ketemulah di situ sama dengan QR sama dengan tinggal pindah ruas ya teman-teman. C-nya udah tahu ya, tadi udah kita ketahui C-nya, tinggal pindah ruas jadinya harusnya yang sebelumnya ini QR sama dengan R kuadrat, berarti QR sama dengan C min R kuadrat. C-nya tadi udah tahu ya, mungkin dijadikan persamaan berapa tuh, 1, 2, bersama 3 mungkin ya, kalau yang di 4, QR-nya sebagai persamaan 5. Oke, persamaan distribusi flux panasnya seperti itu ya kan, tinggal masukin aja teman-teman. C-nya udah kita definisikan, tinggal R kuadratnya udah, itu flux panas di berbagai apa namanya nilai R ya, nilai jari-jarinya di berbagai posisi gitu ya. Kemudian nilai QR besar yang tadi ya, yang panas ya, persamaan laju alir panas. Nah, teman-teman bisa ambil bebas ya, mau yang R0 atau mau yang R1 itu sebenarnya hampir sama saja ya kan. Kalau di sini apa nama tentukan
laju alas permukaan, oh di luar tangki. Kalau udah ada kata-kata di luar tangki berarti pakainya R0. Tapi kalau nggak ada kata-kata di luar tangki atau misalkan di dalam tangki, ya sama dengan itu. Yang apa namanya, QR dalam kurung R1. Sebenarnya sama saja, nah, karena kan in sama dengan out ya. Jadi yang di dalam sama dengannya di luar juga, di permukaan juga gitu. Itu berarti QR sama dengan R0. Nah, dimasukin tuh Q, ingat ya, Q besar sama dengan Q kecil kali A atau luasannya ya, flux panas ya. Q, Q flux panas kali A besar, itu supaya luasannya, luasan dari apa namanya, bola berarti ya, luasan dari bola. Udah Q-nya tadi udah kita tahu tuh, yang apa namanya di atas ya, ingat R-nya itu diganti R0. Ya kan, kalau yang tadi flux di persamaan, lihat di persamaan distribusi flux panas tuh, ya kan, itu QR-nya sebagai itu ya. Berarti kan R kuadrat yang bawah kecil itu ya, R kecil kuadrat itu diganti dengan R0. Kalau itu nanti di apa di soalnya hitunglah laju alir panas di dalam tangki, berarti R kecilnya diganti R1, sama saja. Ya kan, nanti ketemu tuh R1-nya berapa. Begitu QR kali AR udah tinggal dimasukin, A-nya ingat ya. A-nya adalah sebagai luasan bola, luas bola adalah 4pi R kuadrat, R kecil kuadrat. Karena di sini berhitung R kecilnya diganti dengan R0, semua diganti dengan R0. Oke. Nah, udah ketemu, karena R0 kuadrat ketemu dengan R0 kuadrat bisa dihilangkan ya, bisa dihapus. Sehingga persamanya menjadi 4pi kali K dalam kurung T0 min T1. Nah, dalam kurung berarti tadi ya R0 kali R1 per R1 min R0. Ini sebagai persamaan laju alir di luar tangki. Kalau di dalam tangki tinggal sebaliknya aja. R kecilnya diganti dengan R1 ya, jangan bingung ya. Jangan apa langsung sok, kan soalnya itu di dalam gitu. Dalam tangki bola gitu, bentuk bola. Begitu ya. Pun demikian ketika teman-teman nanti dapatkan dengan bentuknya seperti misalkan tabung dan sebagainya, itu ya hampir sama seperti ini ya, tinggal apa namanya persamaan di situ apa namanya R delta R gitu ya, begitu 2pi R kali delta R biasanya begitu. Kemudian yang selanjutnya, berapakah yang ditanya nih, KI dan K0 masing-masing itu berapakah laju penguapannya ya. Berarti laju penguapan itu adalah Q per lambda ya, penguapan ya. Laju penguapannya adalah Q R yang tadi R0 itu dibagi dengan lambdanya, sehingga ketemu tuh per jamnya. Nah, ingatnya di situ, karena laju penguapan berarti kayak apa namanya, berapa sih gas yang menguap di situ, atau berapa sih panas yang hilang yang diuapkan, gas oksigen yang menguap gitu ya. Berarti otomatis dalam mol per jam. Sesuatu yang berkaitan dengan laju berarti pasti per waktu, kecepatan per waktu, jarak per waktu, atau masa per waktu bisa. Oke, tinggal dibikin tuh QR per R0-nya per lambda ya, tinggal dimasukin aja GR apa R0-nya tuh udah tahu kan di atas, yang GR sama dengan R0 sama dengan 4pi kali K. Ingat K-nya tadi pendekatannya pakai aritmatik ya teman-teman, jangan bingung aritmatik. Jadi K dengan KI plus K0 per 2. Nah teman-teman jangan bingung ya, kenapa kok itu di apa di soalnya diketahuinya cuma KI sama K0. Nah K-nya itu ternyata dari pendekatan aritmatik. Bisa juga menggunakan pendekatan logaritmik. Nah, kalau pendekatan logaritmik gimana? Nah, itu makanya len nanti. Len apa namanya? KI min K0 per len KI per K0. Apa KI min K0 per len KI min per K0. Itu yang pendekatan len. Kalau semisal bedanya jauh antara R apa KI dengan KN0-nya, sedangkan di situ pendekat apa namanya? Bedanya cukup sedikit, jadi masih bisa menggunakan pendekatan aritmatik. Begitu teman-teman, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau misal nggak ada, nanti kita akan berlanjut ke
soal nomor 2 nih. Terkait dengan distribusi flux momentum, persamaan momentum. Oke, masih ada nggak? Kalau misal nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Ya, teman-teman langsung aja ya, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Oke, nomor 2 nih, kita perhatikan. Ini nilainya bobot nilai soalnya 40% ya, cukup besar nih teman-teman. Ya, harus perlu apa namanya ya, pengerjaan yang benar-benar ya benar hasilnya gitu. Oke, yang pertama nih, kita akan coba baca soalnya dulu nih. Coba. Oke, ke soalnya dulu nih. Nah, oke, suatu fluida Newtonian ya, fluida Newtonian artinya fluida yang apa namanya gaya gerak ya kan, fluida Newtonian mengalir secara laminer, berarti bukan turbulen ya, laminer berarti secara halus, nilai Reynolds-nya lebih kecil, melalui sebuah pipa horizontal yang berjari-jari R dan panjangnya L. Nah, ini kalau biasanya kalau laminar itu gesek-geseknya lebih kecil nih. Berjari R dan apa namanya panjangnya L0 ya. Tekanan yang bekerja itu pada Z sama dengan 0 adalah P0, dan pada saat Z sama dengan LZ itu adalah PL. Ya kan, keadaannya steady, udah ditentukan nih di sini keadaan steady. Nah, teman-teman bisa menggunakan raca momentum, bisa juga menggunakan raca gaya. Tinggal teman-teman enaknya seperti apa aja. Kalau di sini masalah ngambil raca gaya karena mungkin lebih mudah ya, karena di situ ada gaya akibat perbedaan tekanan atau pressure drop. Kemudian ada gaya karena adanya kecepatan di situ. Kecepatannya adalah laminer tadi ya, mengalir secara laminer di sebuah pipa horizontal yang berjari L dan panjangnya LZ. Gitu ya. Nah, oke. Itu ya teman-teman, ini kalau pembahasan saat ini menggunakan raca gaya ya. Sebenarnya nanti raca gaya teman-teman bisa tentukan ada 3 ya sebenarnya. Itu kecepatan karena ada dorongan ya, kemudian gaya karena adanya pressure drop ya delta P, kemudian gaya karena adanya gravitasi. Nah, adanya beda ketinggian kalau gravitasi biasanya ya. Ada kalau kita sering tahu itu gaya kinetik ya kan. Nah, yang kalau di hukum Bernoulli itu ada teman-teman ya. Ada gaya kinetiknya, ada gaya potensialnya, kemudian ada gaya karena pressure dropnya delta P ya kalau teman-teman tahu di hukum Bernoulli gitu. Oke, langsung aja ke jawabannya yuk. Menuju ke pengerjaan proses jawabannya. Oke, nah kita lihat ya teman-teman. Oke, kita lihat tuh. Nah, kita gambarkan. Ini memang gambarnya cukup unik ya. Mohon gini doang. Nah, kan ya setebal ya. Tebalnya ingat Pak apa namanya? Tebalnya R ya. Kemudian panjangnya, yang panjangnya itu berarti salah. LZ-nya itu yang bawah. Sepanjang berarti Z0-nya itu di bawah, kemudian ZL-nya yang di atas. Dari R ke Z. Itu ya. Ada kesalahan gambar itu. Seharusnya itu yang bagian bawah ya. Berarti yang R-nya kan bukan apa setebal delta R jaraknya ya. Karena itu sebagai diameter atau jari-jarinya. Nah, teman-teman di sini kita menggunakan neraca gaya ya, teman-teman. Tadi ya sudah saya jelaskan ada 3 gaya, itu ada F ya, F, VZ itu gaya karena adanya kecepatan kinetik ya. Kemudian FPZ itu gaya karena ada pressure atau tekanan ya, pressure drop ya tadi. Kemudian FGZ itu karena adanya gravitasi. Nah, delta E kali GZ per GC biasanya itu ingat. Nah, nanti kalau dia menggunakan gaya apa namanya gravitasi
Itu teman-teman kan kalau gravitasi kan biasanya gaya karena gravitasi biasanya kan mgh teman-teman ya, mgh. Nah otomatis di situ m-nya teman-teman bisa tahu tuh dari mana, dari m sama dengan rho per v kan, yang kalau kita mau cari rho, atau rho sama dengan m per v ya, berarti m sama dengan rho kali v. Nah makanya nanti setiap bentuk itu pakai rho sama kali delta v, itu sebenarnya dari delta m. Nah, kalau kita mengarah ke rumusan dari rho itu sendiri atau densitas. Udah tahu Gz per Gc ya kan. Nah udah tinggal rho dv per Gz per Gc. Nah dalam kondisi ini, dalam soal ini ternyata bentuknya adalah pipa yang ada di bawah, berarti nggak ada elevasi ya, nggak ada ketinggian di situ. Karena nggak ada ketinggian, otomatis nilainya sama dengan 0 yang untuk FGZ. Makanya nanti delta FVZ plus delta VBZ plus delta FGZ sebenarnya. Karena di situ nggak ada elevasi, nggak ada ketinggian, nggak ada gaya gravitasi, nggak ada gaya potensialnya, maka otomatis delta FGZ-nya sama dengan 0. Nah, teman-teman nanti tambahin di situ bisa ya untuk menambah ilmu ya. Kalau dijawab soal mungkin Bu Sis juga kan, ini berarti tahu nih anak ini gitu kan. Ternyata ada 3 gaya di situ. Gitu ya. Raca massa gaya pada pipa setebal delta R. Keadaannya steady tadi sudah ditahu ya. Setebal delta R, kita pakai increment ya, tetap sama pakai increment setebal delta R. Oke. Raca massanya tadi, raca gayanya, maaf ya, massa lagi. Raca gayanya delta VF VZ plus delta VBZ plus delta VFGZ. Nah, FGZ 0, maka dijabarkan tuh delta FVZ itu seperti apa sih? Nah, di situ gaya karena adanya kecepatan, otomatis kita definisikan sebagai tau, ya kan, tau RZ. Berarti tau yang ke arah R, karena adanya kecepatan, otomatis dia akan mengolak kan, dia akan ngolak ke arah ke atas, ke semakin ke arah titik pusat, otomatis kecepatannya semakin berkurang ya. Jadi ketika mendekati dindingnya dari pipa, otomatis kecepatan paling maksimal di situ. Kalau teman-teman nanti lihat dari grafiknya, mungkin kalau di buku-buku ada di sini, mungkin belum bisa digambarkan ya, teman-teman bisa pelajari lagi. Begitu, tau kali RZ, tau RZ kali AR, AR sebagai luasannya, luasan pipanya ya, luas pipa 2PR, 2PR itu berarti kelilingnya, karena kita meninjaunya di bagian pinggirannya ya, dikali dengan LZ. LZ itu adalah panjangnya, ya kan, panjang pipanya LZ, ya kan. 2PR berarti kan dia selimutnya, makanya itu kan ketika ada kecepatan, ketika dia berada mendekati ke arah pinggiran pipa, itu kecepatan maksimumnya. Ketika di pusat itu ada kecepatan minimumnya. Ya kayak kalau teman-teman lihat air lah, air itu ketika dia berada di dekat sama gaya geseknya, suatu yang kena gaya gesek otomatis memiliki kecepatan yang lebih cepat dibandingkan yang ada di pusatnya. Begitu ya teman-teman. Ini hanya sekedar pemahaman aja. Nah itu ya, itu luasan dari pipanya itu adalah 2PR. Kenapa 2PR? Ini kita tinjauannya adalah selimut pipa, ya kan. Selimut pipa itu kalau teman-teman pipa dibuka itu kan keliling lingkaran dikalikan dengan panjangnya, panjang pipanya. Keliling lingkarannya itu adalah 2PR kalikan LZ-nya, itu panjang dari pipanya, ya kan. Dengan bondingnya garis pembatasnya adalah R min tau RZ kali 2PR kali LZ R. Nah itu tadi AR-nya kita ini ya, tadi ya, AR-nya adalah luasan dari pipa itu ya. Delta FPZ-nya adalah P0 min L tadi ya, di dalam kemudian di luar, L-nya berarti mendekati ke arah atas. Itu kemudian ada pressure drop di situ, kemudian kali delta AZ. Nah, kalau delta AZ-nya itu adalah 2PR kali
delta R, ya kan? 2pi R-nya adalah sama kelilingnya juga, tapi dia ke arahnya incrementnya berapa sih delta R-nya? Karena ke arahnya ke atas kalau pressure drop. Nah, adanya gaya gesek itu kan menyebabkan penurunan tekanan di situ. Makanya dia tinjauannya ke arah jari-jarinya. Kalau kecepatan itu kita tinjaunya ke arah apa namanya panjangnya juga, dan tetap jari-jari ada kelilingnya, dan kita ke arah panjangnya juga apa namanya laju lurusnya panjang dari pipanya. Oke, sudah kita definisikan di situ del AR-nya sama AZ-nya. Oke, kemudian kita bagi dengan elemen volumenya, ya kan? Elemen volumenya gimana? Berarti 2pi delta R kali LZ kali R. Itu adalah elemen volumenya. Karena kan setebal delta R ya. 2pi R kali LZ itu sebagai luas. Nah, kalikan dengan delta R, elemen volumenya, elemen jari-jarinya. Berarti kan delta V sama dengan A kali delta R. Ya, kalau teman-teman tahu. Nah, otomatis A-nya tadi, AR-nya tadi udah tahu tuh, AR kali delta R sebenarnya sama aja sih. Teman-teman nanti bisa dihapus itu. Kalau teman-teman nggak perlu nunjuk nggak perlu jabarin juga nggak masalah. Tapi kalau mau dijabarin silakan, gitu ya. Itu nanti akan hilang tuh 2pi R LZ-nya itu nanti akan 2pi LZ-nya nanti akan hilang. Kemudian R kali delta R-nya kan masih tetap. Oke, dibagi volume ketemu sebagai tau RZ kali R batas R min tau Z, tau RZ kali R batasnya R plus delta R dibagi dengan R delta R tadi ya. Yang selanjutnya yaitu P0 min PL di per L LZ. Nah tadi udah habis ya R delta R-nya ya untuk yang di neraca pressure drop ya, gaya yang pressure drop, karena ternyata kalau yang di pressure drop ada semua ya, delta R sama R-nya itu hilang. Nah, kita sebut nih P0 min PL per LZ itu sebagai theta M. Bebas teman-teman ngasih kode apa. Yang intinya adalah itu tuh bacanya ohm bisa, pakai theta juga bisa teman-teman. Ya, monggo aja. Itu kayaknya kalau di sini pakainya ohm ya, simbolnya ya. Nah, itu kemudian kita limitkan tuh seperti biasa, seperti kayak di neraca panas yang di atas, kita Fourierkan sehingga ketemu tuh yang delta R mendekati 0 ya. Tadi min D to RZ kali R per RDR plus yang tadi ya. Ini hampir mirip kayak kalau ada pembangkit internal nih teman-teman, ya kan? Sama ketika panas, kalau pembangkit internal nanti persamanya kan seperti itu. Hampir sama ini. Ya, sama sih sebenarnya. Gitu ya. Kemudian pindah ruaskan. Ya, itu min nanti dipindah ruaskan yang min ini ya. Jadinya nanti D kali to RZ kali R sama dengan ohm. Ya kan? O M ya. Atau theta M bisa, teman-teman. Kalau saya menyebutnya theta aja ya, biar enak. Oke, kemudian diintegralkan, ya kan, RDR-nya nanti dikalikan ya dengan theta M-nya itu, kemudian integralkan batasannya, kondisi batasnya ya, pada saat R sama dengan 0, sama dengan R kali to RZ-nya sama dengan 0. R-nya sama dengan R, maka to RZ-nya sama dengan R kali to RZ. Udah, kemudian integralkan, ketemu, sehingga ketemu jawabannya RZ kali R sama dengan ohm per 2. Kenapa ada per 2-nya? Karena di situ RDR, integral dari RDR ya, ingat ya, berarti seper N plus 1. N-nya itu sebagai pangkatnya dari R-nya, ya kan? Tadi ya, integralnya berarti 1 per N plus 1, R dikali R N plus 1 juga. Makanya ketemunya adalah tau RZ kali R sama dengan M Z per 2.
Itu ya teman-teman, duanya dari situ ya, karena integral ya teman-teman. Ingat-ingat lagi, kalau masih lupa dibuka lagi di buku kalkulus 1 kalau nggak salah dah. Kalau nggak salah kalkulus 1 ya kalkulus 2 deh. Kalkulus 2 atau sekarang matematika ya. Itu teman-teman, kemudian itu ya untuk persamaan yang pertama udah ketemu tuh, yang ditanyakan itu persamaan distribusi kecepatan nih VZ-nya. Kita akan cari nih VZ-nya. Ya, kita akan cari VZ-nya. Itu sudah sampai itu ya. Tau RZ kali R sama dengan theta M kali R kuadrat per 2 itu sebagai persamaan titik-titik persamaan 1 ya teman-teman. Silakan di titik-titik sebagai persamaan 1. Kemudian itu adalah sebagai persamaan distribusi flux momentum. Karena tau RZ-nya itu tergantung dari R. Ya kan? Itu ya, R pindah ruasnya itu dibagi berarti jadinya tau RZ sama dengan theta M kali R per 2. Itu sebagai momentumnya itu ditentukan dengan nilai R-nya. Berapa sih nilai R berbagai tempat? Maka nilai tau-nya itu berbeda juga. Itu adalah flux momentumnya. Ya kan? Kemudian, nah ingat ya, di hukum Newton tentang momentum. Kalau tadi di panas itu pakai hukum Fourier, kalau kita di sini yang apa namanya merasa momentum berarti pakainya hukum Newton tentang momentum. Besar berapa? Min mu kali dvz per dr. Nah, kita masukin tuh ini ya, yang min mu kali dvz per dr itu sebagai hukum apa namanya momentum, apa hukum Newton tentang momentum. Jadi tau rz sama dengan min mu dvz per dr. Sebenarnya dari situ ya teman-teman, bisa dicatatkan, bisa ditambahkan lagi di situnya biar teman-teman nggak lupa. Oke, itu kemudian dipindah ruaskan tadi berarti ketemunya dvz sama dengan min theta m per 2 mu kali r dr. Kemudian diintegralkan, kondisi batasnya adalah pada saat r sama dengan r kecil, maka vz-nya sama dengan vz. Pada saat r sama dengan r0, ya kan, vz-nya sama dengan 0. Ya kan, r sama dengan r besar, maaf ya, r besar. Ya, R besarnya tadi ya teman-teman ya, berarti berada di sekitaran pusat ya. Tadi kan incrementnya kalau ada garis tadi yang gambar itu garis-garis itu incrementnya berarti di atas garis R-nya itu. Ya kan, R-nya kan kalau kita lihat air misalkan, R-nya itu adalah diameter air itu sendiri. Ya kan, makanya itu semakin ke arah pinggiran dari pipa maka semakin besar tuh nilai apa namanya kecepatannya, Vz-nya itu semakin maksimum, semakin nilai besar ya. Oke, dimasukkan di situ, ketemulah nilai Vz-nya. Ya, Vz sama dengan theta m per 4 mu. Nah, kenapa 4 mu? Ya udah teman-teman sama seperti tadi ya. Yang R itu kan jadi 1 per n plus 1. Ya, itu jadi 2 ya, per 2. Per 2 kali 2 kali 2 berarti otomatis 4. Nah, itu n. Kemudian kali R kuadrat. R kuadratnya batasnya sebagai R kalau sama R kecil. Ketemu tuh R besar min R kecil. Ya, itu sebagai persamaan distribusi kecepatan di dalam suatu pipa yang menurut apa momentumnya. Ya, itu sebagai persamaan tadi 1, 2 berarti sebagai persamaan 3 ya. Nah, kemudian berapa kecepatan rata-ratanya? Nah, kecepatan rata-ratanya itu menggunakan rumusan ini teman-teman. Pembandingan antara Vz kali 2 PR dr, berarti kan ini sebagai luas lingkarannya ya. 2 PR itu sebagai luas keliling dari lingkarannya, keliling dari pipa. Nah, itu diperbandingkan ya, Vz dalam kurung 2 PR kali dr dibagi dengan 2 PR dr juga. Otomatis nanti ketemu tuh, nanti diintegralkan saja. Sehingga dapat diketahui seper R kuadrat sama dengan apa integral dari R per 0 Vz R dr. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan teman-teman ya, kalau masih bingung.
Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, selanjutnya udah tinggal dimasukin aja ya. VZ-nya ya. VZ-nya kan nilainya udah tahu tuh tadi. Theta M per 4 mu. Ya kan? R kuadrat min R kecil. Udah tinggal dimasukin saja. Dan RDR-nya temu. Nah, sehingga bisa didapatkan yaitu 1 R kuadrat theta M per 4 mu dalam kurung R besar pangkat 4 per 2 min R besar pangkat 4 per 4. Nah, di pengurangan kalian silang ya seperti biasa sehingga didapatkan theta M per 8 mu kali R kuadrat. Atau bisa juga apa namanya kemudian VA-nya sama dengan, nah tadi ya kalikan delta dari ini delta FPZ yang tadi ya yang sudah kita masukkan itu kan ada pembagian internal juga tuh ya kan, tadi yang theta M-nya ya, theta M-nya kita definisikan, kita kembalikan lagi theta M kan tadi P0 min PL dalam kurung ya di per LZ. Nah udah dikalikan aja sama gitu ya, VA-nya dari situ ketemulah nilai VA. Nah kemudian kecepatan maksimumnya, nah kecepatan maksimumnya maka menggunakan harga ekstrimnya. Harga ekstrim gimana? Berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, turunan pertamanya berapa? Itu adalah dVz per dr sama dengan 0 di situ. Ya kan? Turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, otomatis dr-nya kali 0 berarti kan 0 ya. Jadi tinggal diintegralkan sehingga nanti di situ ketemu dVz per dr. Tadi ya dVz per dr kan udah diketahui itu yang teman-teman kalau lihat di persamaan Fourier-nya ya, yang di persamaan Fourier ya teman-teman bisa tahu dari situ ya kan. Oke, persamaan itu menggunakan dVz per dr berarti kan diintegralkan lagi ya, maaf diturunkan lagi ya. Jadi kan tadi kan Vz sama dengan theta M per 4 mu yang tadi persamaan distribusi kecepatan tuh. Nah, kita turunkan. Nah, tadi ya harga ekstrim turunan pertamanya sama dengan 0 itu adalah kecepatan maksimumnya. Berarti Vz-nya kita turunkan lagi. Berarti dVz per dr sama dengan berarti turunan dari R apa namanya? Kalau konstansa kan otomatis yang sama dengan 0 ya. Yang R-nya yang di dalam kurung itu. R-nya itu kan sama dengan 0 kalau diturunkan berarti dVz sama dengan theta M per 4 mu D dalam kurung R besar kuadrat min R kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, otomatis kalau turunannya itu, kalau turunan konstantanya berarti 0, ya R kuadratnya yang R besar kuadratnya itu 0, yang min R kuadratnya menjadi min 2R kali DR. Nah, DR-nya pindah ruas dari bawah. Jadinya dVz per dr sama dengan theta M per 4 mu dalam kurung min 2R sama dengan 0. Nah, dari situ teman-teman. Karena apa? Harga ekstrim turunan pertamanya sama dengan 0. Maka bisa ketahui itu di situ. Ya kan? Vm, maka V maksimumnya sama dengan theta M per 4 mu kali R kuadrat. Karena R-nya sama dengan 0 di situ. Kalau ini ya, ini kan dVz per dr sama dengan apa 0. Nah, dVz per dr-nya itu ketemunya theta M per 4 mu dalam kurung min 2R gitu kan. Maka ketemunya R-nya berapa? R-nya sama dengan 0. Kembali lagi ke persamaan distribusi kecepatan. Ya kan? Tinggal diganti aja. R-nya sama dengan 0 di situ. Ya kan? Kecepatan apa namanya maksimum pada saat R-nya sama dengan 0. Makanya betul tadi ketika di pusat itu kecepatan apa ketika mendekati R-nya itu lebih apa namanya berada di pinggir, otomatis dia paling besar nilainya. Ya, Vm sama dengan theta M per 4 mu kali R kuadrat. Dari situ ya teman-teman ya. Jangan bingung. Oke. Dan
Dari situ tinggal teman-teman selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kan ini ya, apa namanya, jika fluiditas total air mempunyai viskositas dan sebagainya, pressure drop persatuan panjangnya delta P per LZ-nya, ya udah tinggal teman-teman tadi definisikan aja delta P per LZ-nya. Itu kan tadi di persamaan kan delta P per Z-nya kan apa namanya, theta M sama dengan 8 mu per R kuadrat, itu sama dengan VA ya kan. VA-nya itu diketahui di soal, berarti tinggal tinggal putar balik aja, berarti delta P itu kan P0 min PL per LZ sama dengan VA dikali apa namanya, wah ini ada salah nih, VA dikali 8 mu per R kuadrat. Ya itu ada kesalahan tuh berarti ya. Lihat-lihatnya di ini loh, persamaan rata-rata, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-ratanya kan P0 min PL per LZ. Yang kita inginkan kan P0 min PL-nya. Berarti pindah ruas kan berarti 8 mu. Berarti 8 mu kali VA per R kuadrat. Itu ada kesalahan ya teman-teman ya. Berarti delta P per L sama dengan 8 mu kali VA. Ya, ini VA-nya harusnya ke atas ya, bukan di bawah ya. 8 mu kali VA per R kuadrat. Sehingga nanti ketemu ya kan nilainya. Oke, delta P per, makanya di situ harusnya apa namanya, pressure drop per panjang, berarti panjang itu M doang, bukan M per M pangkat 3 tuh di situ. Makanya ada kesalahan di situ ya. Nanti di situ ya ada kesalahan sedikit ya. Itu teman-teman perhatikan, jangan sampai apa namanya salah tafsir di situ. Harusnya nanti apa namanya 8 mu kali VA per R kuadrat. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke nomor 3. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya teman-teman. Nomor 3 nih kita perhatikan. Wah ini neraca konsentrasi nih teman-teman. Suatu aliran gas terdiri dari A dan B melewati katalisator dalam bentuk slab. Nah, berarti lembaran tipis slabnya. Dengan tebal 2L. Nah, 2L-nya itu ternyata kalau kita gambarkan nanti ya, itu 2L itu dari X sama dengan minus L sampai dengan X sama dengan L. Itu sama dengan 2L. Atau biasanya X-nya sama dengan L min L. Nah, berarti jadinya L plus L, 2L ya. Itu di dalam sebuah reaktor, konsentrasi A di permukaan katalis adalah CaS. Permukaan katalis berarti berada di L-nya, di bagian L ya, X sama dengan L, itu CaS. Reaktan A mendifusi dari permukaan katalisator, kemudian melewati pori-pori katalisator dan bereaksi di permukaan pori-pori tersebut. Reaksi yang terjadi A menjadi B, berarti K sama dengan K kali Ca. Itu luas permukaan pori, itu segitu. Maka persamaan distribusi konsentrasinya berapa sih? Nah, kita gambarkan yuk kondisinya nih. Oke, kondisinya udah digambarkan ya. Teman-teman sudah digambarkan, bisa dilihat tuh. Itu adalah suatu bentuknya slab ya. X-nya sama dengan L. Nah, itu 0 ya tadi ya. Yang saya tadi tebelnya adalah 2L. 2L-nya itu dibagi ya dari X sama dengan min L sampai dengan X sama dengan L. Makanya di situ L min L. Itu 2L. RA-nya sama dengan KCA. X sama dengan L itu sebagai CA sama dengan CAS. Nah, teman-teman perhatikan di situ ya. Kemudian elemen volumenya gimana? Nah, elemen volumenya tinggal AX kali delta X. AX-nya berarti kan luasan panjang kali lebar. Dikalikan delta X itu adalah ketebalannya. Sehingga ketemu tuh neraca volumenya ya. Oke, maaf, neraca volume, elemen volumenya. Delta V-nya. Kita masukkan neraca massa pada katalis ya. Neraca massa A pada katalis setebal delta X, keadaan steady. Ya, kita asumsikan keadaan steady biar enak. Oke. Nah, ini menggunakan apa namanya? Persamaan difusi. Kalau dulu lupa namanya ya. Yang Na sama dengan D X dx dca per dz itu yang di buku TPD ya teman-teman di semester
sebelum sebelum UTS itu kan ada itu, saya lupa itu namanya apa ya. Nah itu kemudian nih Na sama dengan NaX kali, ingat ya, berarti rasa overallnya itu adalah neraca massa pada komponen A pada katalis. Nah itu bisa ditentukan dengan NaX kali AX pada kondisi X min NaX kali AX pada kondisi AX plus delta X plus Ra kali A delta V. Nah itu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di situ itu ada pembangkitan internal karena apa, di situ ada reaksi. Nah itu ya, plus R generasi. Sebenarnya R generasinya generasi itu bisa jadi panas, bisa jadi tadi ada pressure drop, itu generasi juga, bisa jadi karena adanya reaksi kalau dalam konsentrasi di sini ya. Ra kali A kali delta V. Oke. Sudah, kita bagi elemen volumenya. Elemen volumenya tadi kita tahu AX kali delta V, L delta X, maaf. Nah, limitnya tahu tuh, delta X-nya mendekati 0. Ya, maka yang ada delta X-nya maka menjadi dx. Maka min d NaX per dx sama dengan E plus Ra kali A sama dengan 0. Nah, ini ya tadi ya yang saya bilang tadi, NaX sama dengan min DAC yang tadi ya, difusi itu konstanta difusi per dCA per dx atau dz, bisa bebas teman-teman. Oke, udah tuh. Nah, menggunakan hukum fix, hukum fix ya tentang difusivitas. Saya baru ingat nih, hukum fix tentang difusivitas. Nah teman-teman ya, kalau tadi ingat, kita mengulang lagi ya, neraca panas itu berarti hukum Fourier, momentum itu menggunakan hukum Newton, kalau konsentrasi itu menggunakan, atau neraca massa komponen konsentrasi itu menggunakan hukum fix tentang difusivitas karena mendifusi di situ. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, hukum fixnya NaX sama min DAC, dCA min DAC sama aja deh, dikali dCA per dx. DAC kali D dalam karena itu tadi ya, kita masukin ya NaX-nya itu sebagai min DAC kali dCA per dx ya. Nah, ini D turunan di dalam turunan lagi. Nah, turunan diturunkan lagi. Nah, itu nanti jadi turunan kedua. Ya, teman-teman ya. Nah, DAC D dalam kurung dCA per dx per dx plus Ra kali A sama dengan 0. Ra-nya sama dengan min KCA. Karena kenapa min? Karena ada pengurangan di situ. Pengurangan konsentrasi. Ya kan? Itu. Ya kan? Nah, itu pengurangan konsentrasi dari reaktan, karena reaktan selalu berkurang ya. Kalau dia Ra-nya bernilai positif berarti dia bagian produk, teman-teman. Ya, itu ada tuh catatannya tuh, karena A itu adalah reaktan, maka minus, karena berkurang terus. Makanya dia minus. Oke, udah tinggal dimasukkan tuh, teman-teman. Berarti tadi ya, yang D kali D itu dari D kuadrat CA per dx kuadrat. Nah, yang D kuadrat ini adalah turunan 2 kalinya nanti. Oke. D min KCA kali A sama dengan 0. Oke. Du sama dengan D per dx. Nah, teman-teman bisa menggunakan dulu ya, mungkin pakai dengan kayak persamaan ini loh, yang menggunakan ini persamaan kuadrat, maaf, Masya Allah, bisa menggunakan persamaan kuadrat ya teman-teman. DAC D kuadrat CA per dx kuadrat itu teman-teman bisa menggunakan persamaan kuadrat ya kan, karena di situ ada kuadrat ya, persamaan kuadrat turunan. Jadi kita definisikan D per
D sama dengan D per dx-nya itu adalah D kuadrat. Nah, makanya DAC nanti itu DAC D dikali D kuadrat kali CA min K CA kali A sama dengan 0. Nah, di situ ya, karena kita definisikan sebagai D itu sama D besar itu sama dengan D per dx. Sehingga ketemu tuh persamaannya ya, mirip persamaan kuadrat ya. Nah, kalau persamaan kuadrat seperti itu gimana penyelesaiannya? Maka PK-nya itu menggunakan M kuadrat min KA per DAC. Ya kan? K kali A per DAC itu tinggal teman-teman buka lagi di persamaan kuadrat, itu mungkin di matematika 2 ya. Kalkulus kalau dulu namanya, kalkulus 2. Itu ada di turunan order ya. Itu sama dengan 0, maka pindah ruas ya, min KA per DAC pindah ruas M1 M12, karena kita definisinya akar-akarnya berapa sih, ya kan? Persamaan kuadrat kan kita pengen tahu akar-akarnya berapa sih. Nah, itu makanya ada M1 M2 di situ. Kemudian plus minus di sini. Nah, ya kan, plus minus akar KA per DAC. Ya udah, tinggal nanti dimasukin tuh nilainya. Berarti kan kita tahu tuh nilai CA-nya ya. CA sama dengan C1 EXP X akar KA per DAC plus C2 EXP, ya kan, eksponensial min ya tadi min X akar KA DAC. Nah, ini kan plus minusnya kan dari M1 M2 ya. Jadi sebenarnya kan C1 eksponensial X kali M1. Nah, ini ya bentuk-bentuk persamaan, itu penyelesaian bentuk persamaan kuadrat, plus C2 EXP min M2 ya kan kali X, sebenarnya itu. Nah, kan plus minus di situ ya. Sehingga kita ubah kalau tadi ya persamaannya ini sebagai persamaan 1, teman-teman, yang CA sama dengan C1 EXP, ini teman-teman bisa tahu di kalkulus 2. Teman-teman bisa buka lagi di persamaan kuadrat. Ya kan, persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat kayaknya dulu udah pernah dibahas juga itu. Ya kan, bentuk hiperboliknya dibuat cos hiperbolik sama sin hiperbolik. Ya kan? Nah, dibuat hiperbolik ya, yang positif sebagai cos hiperbolik, yang negatif sebagai sin hiperbolik. Ingatnya di situ. Yang positif cos, yang negatif sin. Nah, CA sama dengan C1 cos hiperbolik X akar KA per DAC plus C2 sin hiperbolik dan sebagainya. Nah, kondisi bonding conditionnya atau BC-nya atau kondisi batasnya itu adalah X sama dengan 0 pada saat DCA per DX sama dengan 0. Itu pada saat konsentrasinya sama dengan 0 ya. Makanya di situ kita ubah tuh, kita turunkan ya turunan pertamanya. Ya kan? Turunan pertama dari CA yang tadi persamaan hiperboliknya ya, bentuk hiperboliknya kita turunkan pertama. Turunan dengan X ya. Maka tadi CA dan sebagainya bla 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 menjadi DCA per DX, sehingga turunan pertamanya dari X itu kan berarti min C1 sin hiperbolik. Ya, ingat turunan dari cos adalah min sin. Gitu ya, masih ingat ya? Turunan cos, turunan sin. Nah, itu harus teman-teman pahami di situ ya. Jangan bingung. Ya, turunan cos hiperbolik sama dengan min sin hiperbolik, jadi menjadi min C1 sin hiperbolik mu akar KA kali DCA. Nah, itu terus kali akar KA DCA sebenarnya itu kan sin hiperbolik dalam kurung X, kalau totalnya X ya. Makanya X-nya itu nanti didefinisikan juga. Kita akan kembali kalau seperti itu ke kalkulus lagi nih terkait dengan hiperbolik ya, teman-teman. Nah, terus plus C2 kali cos hiperbolik. Nah, ingat yang sin jadi cos. Lawannya ya. Dari cos menjadi min sin, dari sin menjadi cos. Enggak ada minnya ya. Kalau sin itu langsung ke cos, sedangkan cos itu
Kalau turunannya menjadi min sin. Sebaliknya, integralnya min sin berarti ke cos positif. Kalau integralnya dari cos itu ke sin. Seperti itu, teman-teman. Oke? Oke, ketemu nih. Nah, DCA per DX-nya kan 0 tadi ya. Kita tahu ya, bonding condition-nya itu X sama dengan 0, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Maka DCA per DX-nya 0, X-nya itu 0, kita masukin, ya kan? Itu 0, berarti udah ya, 0, sehingga ketemu tuh nilai C2-nya. C2-nya berapa? Maka C2-nya sama dengan 0 juga. Ya kan? Karena 0 sama dengan C2 kali akar KA per DAC di bidang ruas, ya C2-nya sama dengan 0. Selanjutnya kondisi bonding yang selanjutnya ini untuk kita menentukan nilai C1-nya, yaitu pada saat X-nya sama dengan L, berarti di permukaan ya, di permukaan sebelum masuk ya, itu maka CA sama dengan CAS. Nah, kenapa di CA sama CAS? Maka konsentrasi di katalisnya. Kenapa di permukaan, teman-teman ya? X-nya sama dengan L itu kan berarti di permukaan mau masuk tuh, menuju ke X sama dengan min L ke bawah kan, karena ke bawah itu ke arah minus, dari positif ke arah minus. Kalau teman-teman udah lihat diagram kartesian kayak seperti itu ya, yang atas positif, yang bawah itu negatif. Nah, makanya di situ teman-teman, sehingga kita substitusikan tuh ke persamaan yang tadi ya, DCA per DX sama dengan min C1 bla 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 dan sebagainya. Kita masukin menjadi X sama dengan L, CA sama dengan CAS. Nah, ketemu tuh. Kan? Ketemu ke persamaan, maaf ya, ke persamaan yang CA sama dengan C1, yang bentuk hiperbolik, maaf teman-teman. Yang bentuknya hiperbolik ya. Nah, yang tadi juga sama bentuk hiperbolik tapi diturunkan yang pertama ya. Berarti CA sama dengan C1 cos hiperbolik dalam kurung X akar KA per DAC plus C2 sin hiperbolik dalam kurung X seterusnya. Nah, itu diubah. X-nya itu menjadi L, CA-nya menjadi CAS. Oke, cos hiperbolik, oke, ketemu. Nah, sin-nya tadi ya, karena C2-nya sama dengan 0, maka dikalikan tuh C2 itu 0 kan, 0 kali sin hiperbolik maka sama dengan 0, maka sisanya tinggal C1 kali cos hiperbolik dalam kurung X-nya tadi L ya, X-nya itu substitusikan menjadi L, L dalam akar KA per DAC, maka C1-nya adalah CAS cos hiperbolik dalam kurung L akar KA per DAC. Nah, CA-nya berapa? Udah tinggal diinputkan aja, dimasukkan. Tadi C2-nya 0, C1-nya ketemunya itu, maka dapat diketahui CAS-nya adalah seperti yang digambar yang di kotak. Nah, itu adalah konsentrasi distribusi dari konsentrasi. Ya kan, persamaan distribusi konsentrasi pada berbagai kondisi atau berbagai tempat, berbagai X, CA, F, X. Ya kan, X-nya itu tadi ya, yang di atas tuh cos H, X. Begitu teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke teman-teman, ada pertanyaan, monggo silakan teman-teman ditanyakan. Kalau misal masih malu-malus, silakan bisa teman-teman tanyakan lewat adminnya ya. Nah, teman-teman bisa tanya lewat admin. Kalau pengen pengen belajar lagi, ya bisa teman-teman. Nah, itu ada soal-soal yang lain bisa teman-teman belajari lagi. Mungkin yang ada di gambar ini singkat ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau jabarkan lagi ya tadi kasih persamaan, kasih ini biar lebih jelas lagi, silakan teman-teman bisa tambahin seperti itu. Oke. Kalau misal tidak ada masalah, cukupkan itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salah kata dan salah ucap. Masalah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ali Akrom atas penjelasan soal UAS PT tahun 1819.
Sudah tidak ada yang ditanyakan ya teman-teman? Sudah tidak ada. Oke, mungkin kita akhiri belajar bareng Al-Kahfi pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian ada sedikit informasi untuk teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti belajar bareng yang kemarin-kemarin. Kalau yang di semester 4 ada 4 mata kuliah ya. Itu bisa cek di YouTube channel KKMI TK Al-Kahfi UPNYK. Insya Allah di sana sudah ada beberapa mata kuliah yang kemarin ya kita rekam dan kita masukkan ke dalam YouTube. Jadi masih bisa diikuti bagi yang belum mengikuti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.